Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam ngaji hadis. Karena ini melanjutkan, maka kita lihat dulu kitab hadisnya di sini, yaitu kitab Bulughul Maram pada hadis yang ke-17. Wa anhu, dan dari Jabir. Qala, berkata siapa Jabir, kana nabiyyu, ada nabi, idza tawaddo'ah, apabila berwudu siapa nabi, adarah, maka memutar, al-ma'ah, kepada air, ala mirfaqaihi, atas kedua sikunya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang cara atau bentuk wudunya nabi, di mana Nabi di sini ketika membasuh tangan, air di sini diputar. Diputar ini maksudnya ngambil air. Ini coba dilihat ya. Ini tangan ini ngambil air, kemudian dimulai dari ujung jari-jari, kemudian dijalankan, diputar kayak gini. Kenapa kok diputar? Tujuannya biar kena semua. Itu kalau pakai cebok. Kalau mau pakai cebok, misalkan ada pet. Biasanya kan kalau sekarang sudah musimnya pet kan. Nah, atau keran. Itu nggak usah diputar kerannya, bahaya, nanti rusak. Gimana caranya? Ya biasalah. Mulai dari sini, ini kan air sudah ngalir ya. Terus mulai dari sini, yang diputar tangan kita. Sehingga dengannya air tersebut menjadi memutar. Itu kalau pakai keran air. Kalau nggak pakai keran, misalkan pakai atau kita berwudu misalkan di laut, atau berwudu misalkan di sungai, atau lagi ada yang jorok wudunya ke dalam bak mandi, ada kan? Wah, itu kan jorok juga kan. Bersin lagi, corona juga itu. Bersin lagi, virus lagi. Kalau kita berwudu, jangan wudu ke dalam. Tujuannya apa? Biar menghindari penyebaran virus. Wudu keluar aja. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi. Jadi kalau misalnya kita itu wudunya di sungai, ya kita cukup memutar tangannya doang. Kita langsung masukin, ini sungai. Bayangkan aja. Paham? Atau kita menyelam ke dalam air. Menyelam langsung wudu, apakah boleh? Boleh. Menyelam langsung niat wudu, langsung gini. Basuh muka, tangan gini-giniin sampai siku, habis itu ngusap apa? Kepala, habis itu membasuh kaki. Nah gitu. Jadi cara membasuh tangan di dalam berwudu. Jadi caranya yang paling simpel atau yang dilakukan oleh Nabi yaitu dengan cara memutarkan air. Tujuannya biar tangan ini kena semua. Kita lanjut dulu. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La wudu'ah, tidak sempurna wudunya, liman, bagi orang, lam yadhkurismallahi alaihi, yang tidak menyebutkan nama Allah. Artinya hadis ini menjelaskan beberapa hukum terkait menyebut nama Tuhan atau Allah di dalam berwudu. Ada yang mengatakan sunnah. Menyebut nama Allah itu maksudnya gimana? Membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Langsung wudu. Jadi menyebut nama Tuhan atau membaca basmalah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dalam teks hadis ini ada kata la wudu'a yang oleh sebagian ulama dipahami dengan tidak sempurna wudunya. La kamalal wudu'i. Sedangkan bagi ulama yang lain ada yang mewajibkan membaca basmalah. Kok bisa? Karena
la wudu'a di sini dipahami dengan sahhal wudu'i, tidak sah wuduknya. Artinya wajib membaca paham ya? Nah, itu. Ini perbedaan ulama terkait masalah menyebut nama Allah di dalam berwudu. Kita lanjut dulu. Wa an Talhah bin Mudarrib, dari Talhah bin Mudarrib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, berkata siapa Talhah, ra'aitu, saya melihat, Rasulullah, kepada Rasulullah, yafsiluh, memisah, bainal madmadati wal istinsyaki, di antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Hadis ini biasanya diambil dari 3 bentuk yang terjadi atau yang ada pada Rasul. Hadis, saya bahas hadis secara sepintas. Ada yang dilihat atau diambil dari perkataannya Nabi. Nabi bilang kayak gini, wah ini jadi hadis. Beda dengan kita. Kita ngomong sampai berbusa-busa mulut kita, itu nggak jadi apa-apa kan? Nah, kalau Nabi ngomong itu jadi hukum. Ini bedanya Nabi dengan kita. Memang Nabi di sini manusia, persis seperti kita. Makan, minum, nikah, alias nggak menjomblo. Nabi nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak senang kepada sunnahku, dalam tanda kutip nikah, maka berarti bukan golongan Nabi. Nabi ngomong jadi hukum. Yang kedua, Nabi berbuat. Ini kan hadis ini menceritakan perbuatan Nabi. Misalkan ya Nabi di sini berkumur-kumur, terus kemudian menghirup air ke dalam hidung dengan cara dipisah, cara melakukannya. Ini menjadi hukum. Makanya di sini Nabi nggak ngomong sama sekali, hanya dilihat oleh sahabat, yaitu Talhah bin Mudarrib. Jadi hadis. Kalau kita tidur sampai keluar apa itu namanya? Jail. Keluar air liur maksudnya. Kira-kira jadi hadis nggak? Nggak bisa jadi hadis. Yang ketiga, diamnya Nabi bisa menjadi hukum juga. Ada sahabat melakukan kayak gini, nggak ditegur oleh Nabi. Oh, berarti perbuatan yang dilakukan oleh sahabat boleh. Paham ya? Nah, jadi 3 bentuk ini menjadi hadis. Nah, kembali kepada hadis 19. Bahwa hadis 19 di sini menjelaskan tentang cara Rasulullah SAW di dalam melakukan sunnah wudhu, yaitu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah melakukan kedua kesunahan ini dengan cara dipisah. Jadi ngambil air, kumur-kumur, dibuang. Ambil lagi, dipisah kan? Dihirup ke dalam hidung. Habis itu dikeluarin. Jangan diminum, bahaya. Keluarin. Itulah Nabi. Nah, itu bentuk tata cara melakukan kesunahan di dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Kita lanjut dulu. Wa an Ali, dan dari Ali, fi sifatil wudu'i, di dalam sifatnya wudu atau bentuknya wudu, summa tamat madoh, kemudian berkumur-kumur. Siapa Nabi? Wastansarah, dan menyemprotkan air salasan 3 kali. Yumat miduh, berkumur-kumur. Wayan suruh, dan menyemprotkan air minal kafih, dari telapak tangan,
alladzi ya'khudhu minhul ma'u, yang darinya air diambil. Nabi Muhammad SAW melakukan kesunahan berkumur-kumur dan menyemprotkan air dari hidung sebanyak berapa kali? 3 kali. Artinya sunnah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ambil air, dibuang, ambil lagi sampai 3 kali. Begitu pula menghirup air ke dalam hidung, kemudian disemprotkan sebanyak 3 kali. Nah ini. Kemudian yang bisa diambil dari hadis ini juga, Nabi Muhammad SAW ketika berkumur-kumur mengambil air pakai 1 telapak tangan. Boleh. Kalau 2, boleh juga. Artinya tidak ada larangan. Keduanya sama-sama sunnah. Pakai 1 tangan, monggo. Pakai 2 tangan, apalagi. Paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Wa an Abdillah bin Zaidin, dari Abdullah bin Zaid, fi sifatil wudu'i, di dalam sifatnya wudu. Summa adkhala, kemudian memasukkan siapa Nabi, yadahu, kepada tangannya. Famat madah, maka berkumur-kumur. Wastan syakoh, dan menghirup air ke dalam hidung. Min kaffin wahidin, dari 1 tangan. Yaf'alu dzalika salasan, sambil lalu beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Artinya hadis ini persis seperti hadis yang sebelumnya, di mana hadis ini menunjukkan kesunahan berkumur-kumur dan menghirup air sebanyak 3 kali. Dan yang kedua menunjukkan cara menghirup air dan berkumur-kumur menggunakan 1 telapak tangan.